Semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Karina Zahra, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, kita akan ngobrol santai tapi serius tentang pembangunan di Indonesia, khususnya di beberapa provinsi. Mungkin kita sering dengar bahwa ada daerah yang sangat maju, tapi ada juga nih daerah yang masih sangat tertinggal. Nah, kita akan lihat kenapa hal itu bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk memperbaikinya. Kita mulai dulu dari hal yang mendasar, yaitu penghasilan masyarakat. Supaya lebih jelas, kita bisa lihat tabel dan grafik berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dan pendapatan IPM dan IPG antar provinsi. Seperti yang kita duga, semakin tinggi pendapatan suatu provinsi, semakin tinggi pula IPM dan IPG-nya. Tapi bukan berarti daerah dengan pendapatan rendah tidak bisa maju. Dengan dukungan yang tepat, mereka juga bisa mengejar ketertinggalan. Dari data yang ada, kalau kita bandingkan DKI Jakarta dengan Papua, kita akan lihat perbedaan yang sangat besar. Di Jakarta, rata-rata orang bisa menghasilkan 6.500.000 per bulan, sementara di Papua angkanya hanya 2 juta saja. Nah, ini bukan cuma soal uang. Penghasilan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya di Jakarta, banyak orang bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, mudah pergi ke rumah sakit yang bagus, dan bisa hidup nyaman. Itu karena fasilitasnya lengkap dan mudah diakses. Sedangkan di Papua, kondisi itu masih jadi tantangan. Kualitas hidup ini tercermin dalam IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Di Jakarta, IPM-nya 82,5%, sangat tinggi, tapi di Papua hanya 62,4% saja. Itu artinya Jakarta secara umum hidup lebih sehat, berpendidikan, dan lebih sejahtera dibandingkan masyarakat di Papua. Kita juga perlu melihat Indeks Pembangunan Gender atau IPG. Ini adalah ukuran apakah perempuan dan laki-laki punya akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Di Jakarta, IPG-nya cukup tinggi, yaitu 91,3%, tapi di Papua masih 84,2 saja. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Papua masih menghadapi hambatan yang cukup besar. Banyak dari mereka yang mungkin tidak menyelesaikan sekolah atau tidak bisa bekerja ataupun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di komunitas. Padahal kalau perempuan diberdayakan, mereka bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerahnya. Jadi kalau perempuan tertinggal, bukan hanya mereka yang rugi, tapi seluruh masyarakatnya. Kita bisa lihat bahwa perbedaan pembangunan antar wilayah itu sangat nyata. Di satu sisi, Jakarta berkembang sangat pesat, tapi di sisi lain, Papua dan Nusa Tenggara Timur masih menghadapi banyak keterbatasan. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik seperti jalan atau gedung, tapi juga pembangunan manusianya. Pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan seiringan. Kalau tidak, akan terus terjadi kesenjangan antar kota besar dan daerah tertinggal. Lalu solusi nyatanya bagaimana? Nah, apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang mungkin kita bisa lakukan? Kita tentu butuh kebijakan yang berpihak pada daerah-daerah yang tertinggal, misalnya dengan memperbesar anggaran untuk pendidikan dan kesehatan di Papua dan NTT. Selain itu, pemerintah bisa membuat program beasiswa untuk anak-anak perempuan, terutama di desa-desa terpencil. Pelatihan keterampilan kerja juga penting, supaya masyarakat bisa membuka usaha sendiri atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
Yang gak kalah penting, perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan. Mereka harus punya suara di desa, di komunitas, dan bahkan di pemerintahan. Karena kalau semua dilibatkan, hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa lihat bahwa pemerataan pembangunan itu sangat penting. Kita nggak bisa membiarkan satu daerah maju sementara daerah yang lain tertinggal jauh. Karena kita semua adalah bagian dari satu bangsa. Mari kita dukung kebijakan yang adil dan terus dorong pembangunan yang berpihak pada semua orang, terutama mereka yang selama ini kurang mendapat perhatian. Dengan begitu, Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang benar-benar maju dan sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.